Semua DPO tuh ada fotonya. Kalau nggak ada foto, ada sketsa, Pak. Masa setan kita DPO? 100 meter malam-malam jam 8, jam 10 malam, nggak ada lampu, bisa ngelihat itu orangnya, warnanya apa segala macam kata dia. Itu bohong pasti. Mereka cuma mencari kambing hitam dong berarti kalau kayak gitu. Berarti kan keadilan tidak ditegakkan, Pak. Terus apa gunanya polisi? Berarti polisi bukan untuk menegakkan keadilan, tapi yang penting memenjarakan orang loh. Masa polisi bisa main seenaknya sendiri mematikan jaringan internet kita atas dugaan dia doang? Kan nggak bisa dong. Demi jabatan Ibtu Rudiana nekat merekayasa kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Seseorang yang hanya berpangkat Ibtu itu enggak mampu merekayasa dan mengkondisikan sebuah kasus. Enggak bisa. Ibtu itu enggak punya kekuatan, ujar Alvin Lim. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah, sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Di mana mereka yang punya anak buah, mereka bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka, bisa menandatangani, bisa memerintahkan, ujarnya. Bahkan Kapolri Listio Sigit turun tangan usut kasus Vina, Ibtu Rudiana diperiksa diduga rekayasa hukum. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Kan itu ibarat ya, kita itu mengumpulkan mosaik, tahu nggak potongan-potongan gambar kecil, kemudian kita satukan, kita rangkai, oh kira-kira ini gambarnya apa sih? Ini gambarnya orang yang dianiaya kemudian meninggal, atau gambarnya adalah kecelakaan lalu lintas? Gitu. Kalau udah lengkap, itu serahkan pada jaksa, jaksa membaca, oh ya betul, kemudian hakim akan memutus gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, sekarang ini yang terjadi, kita dulu ya, pertama kali waktu kejadian ini kan dilaporkan bahwa katanya kecelakaan lalu lintas gitu kan. Saya bisa menilai bahwa itu penyidikan pertama yang mengatakan langsung kecelakaan lalu lintas itu salah besar. Karena apa? Yang namanya orang meninggal itu nggak bisa disimpulkan di kecelakaan sendiri gitu. Harus pakai laporan polisi dan dicek kemudian sebabnya matinya kenapa, siapa yang membunuh, mestinya begitu. Tapi kesalahan polisi yang di lapangan ini sudah dikoreksi waktu itu oleh Polres. Kemudian kan setelah korban komplain bahwa ini pasti ada penganiayaan, kan polisi dengan sigap ngejar siapa pelakunya. Nah karena waktu itu mungkin ya, ini saya karena sekali lagi jadi mungkin karena kan kita nggak dapat informasi yang jelas kan. Karena wah ini geng gitu kan, polisi dengan sigapnya cepat-cepat rangkap itu yang dianggap itu geng tadi itu. Dan polisi menangkap itu pasti berdasarkan kesaksian. Saksi yang masuk waktu itu kerjakanlah, ditangkap. Nah, ditangkap kemudian diperiksalah dia gitu. Nah kemudian meriksanya tadi ada yang dikebukin dan sebagainya, itu bisa saja terjadi Pak. Bisa saja terjadi. Tetapi kalau untuk masa sekarang ini, perilaku polisi yang kayak gitu tuh menurut pengamatan saya 50 tahun jadi polisi ya, mulai tahun 71, itu dulu memang pernah kayak gitu, tapi belakang ini hampir tidak pernah terjadi itu. Pak Arianto yang dialami Saka Ya, dipaksa untuk mengaku. Cerita kayak Saka itu bisa jadi benar, tapi bisa jadi juga enggak gitu Pak. Itu saya enggak malu. Bagi saya itu enggak penting bagi saya. Yang saya penting saya sadarkan pada ini ya, Pak Saka tadi itu ya. Hakim melihat keterangan Anda itu bukan dilihat dari berita acara. Tapi apa yang Anda sampaikan pada saat
di sidang itu. Nah, saya kembali lagi ya. Jadi kesalahan polisi pertama kali mengatakan bahwa itu suatu kecelakaan, itu sudah dikoreksi dengan sudah menangkapi yang 7 orang itu. Tangkapi, kemudian diperiksa, kemudian dan ternyata oleh hakim dihukum. Berarti tugas dari aparat polisi waktu itu sudah dianggap sudah tuntas. Karena tugas polisi itu cuma menyidik kemudian diserahkan pada jaksa. Kalau jaksa menganggap itu sebagai lengkap, tugas polisi selesai waktu itu. Tinggal jaksa. Nah, sekarang kemudian pada hakim kan meriksa. Hakim sudah memvonis inkrah. Itu sudah selesai. Sekarang muncul 3 orang ini, gitu kan. Bahwa itu DPO gitu Pak. Bagi saya ini bukan hal yang rumit. DPO itu sebagai informasi baru bahwa ada tersangka yang lain ternyata itu yang dulu kelewatan. Polisi yang tugas pokoknya adalah memberikan penjelasan pada rakyat semua apa yang terjadi, wajib dia melakukan penyidikan lagi. Nah kemarin begitu dia dapat informasi, oh ini 3 orang itu ya, cepat-cepat polisi melakukan action. Walaupun masih tertutup mukanya karena data awal yang diterima untuk dibikin DPO itu adanya cuma itu. Waktu itu saya nggak jadi RW ya, cuma mereka manggil saya masih RW. Pak RW denger enggak? Itu anak-anak di sini ditangkap sama polisi. Siapa? Jaya, Eko, kemudian Dirman, kemudian Ahdi katanya gitu. Terus si Sandi, Saka Tatal. Kenapa? Terlibat geng motor katanya. Astagfirullahaladzim, masa iya sih? Mereka terlibat geng motor, kata saya kan gitu. Saya ya jujur nggak percaya, bukan setengah nggak percaya, saya nggak percaya. Nah itu sebatas itu saya tahu. Waktu malam pas melekan ada warga hajatan, lek-lekan kata orang sini mah gitu. Jadi saya tahu pas saat lek-lekan itu, kalau kronologis penangkapan atau dibawanya jam berapa, hari apa, jujur saya nggak tahu. Memang saat itu saya nggak menjabat jadi pengurus RW.